Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut anak SD. Berikut adalah bagian-bagian mulut dan fungsinya. Mulut merupakan bagian dari sistem pencernaan yang sangat penting dalam tubuh manusia. Mulut berfungsi untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan serta minuman sebelum menuju ke lambung. Bagian di dalam mulut ada gigi, yaitu diantaranya ada gigi insisif, gigi kaninus, gigi premolar, dan gigi molar. Gigi insisif atau gigi seri berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Sedangkan gigi kaninus atau gigi taring adalah gigi yang tajam dan runcing yang berada di sebelah gigi insisif. Gigi premolar atau gigi premolar berfungsi untuk membantu mengunyah dan menggiling makanan. Gigi molar atau gigi geraham adalah gigi yang terbesar dari semua gigi dan sebagian besar aktivitas mengunyah terjadi pada gigi molar. Selanjutnya, di dalam mulut ada lidah dan gusi. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang membantu membolak-balikan makanan dalam rongga mulut dan juga membantu bicara. Selanjutnya ada gusi atau yang sering dikenal dengan gingiva, yaitu merupakan jaringan lunak paling luar berwarna merah muda yang memegang gigi pada soket tulang. Gusi menempel secara kuat melalui ligamen periodontal hingga periosteum. Yang selanjutnya adalah struktur gigi, dibagi menjadi dua, yaitu mahkota gigi dan akar gigi. Mahkota gigi adalah bagian terluar dari gigi yang dapat dilihat dengan mata. Mahkota gigi terdiri dari enamel, dentin, dan pulpa atau ruang saraf gigi. Selanjutnya ada akar gigi, adalah bagian dari gigi yang tertanam di dalam tulang rahang manusia. Akar gigi tidak dapat terlihat secara langsung ketika kita membuka mulut. Kemudian untuk karies gigi berkembang sebagai akibat dari adanya bakteri yang berkembang biak dengan efektif di lingkungan yang kaya akan sukrosa seperti sisa makanan manis di antara gigi. Menghasilkan plak pada gigi, menghasilkan asam yang dapat meminimalisasi gigi sehingga menyebabkan gigi berlubang. Adapun untuk penyebabnya, yang satu ada bakteri, kemudian kebersihan mulut tidak baik, makanan manis atau lengket, faktor kondisi gigi, dan yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Kemudian untuk tandanya, yang pertama terasa nyeri atau ngilu saat makan makanan manis atau minum minuman yang dingin. Kedua, terdapat bercak putih atau coklat. Ketiga, bau mulut. Keempat, dijumpai lubang pada gigi. Adapun untuk perawatannya, yang pertama penambalan, yang kedua perawatan saluran akar, dan yang terakhir ada pencabutan. Makanan yang baik dan tidak baik. Nutrisi atau gizi memiliki makna sebagai makanan yang menyehatkan. Nutrisi terdapat dalam asupan makanan yang dikonsumsi. Fungsi penting zat gizi untuk tubuh adalah sebagai sumber energi dan tenaga yang terdapat pada karbohidrat, protein, dan lemak, memelihara jaringan tubuh dan fungsi pertumbuhan terdapat pada protein, mineral, dan air, mengatur proses dalam tubuh oleh protein, mineral, dan air, menyokong pertumbuhan badan, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan dalam tubuh, dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Cara menyikat gigi. Yang pertama, pastikan sikat gigi yang digunakan mampu menjangkau semua bagian gigi, termasuk area yang sulit dijangkau, dan pilih sikat yang lembut untuk gigi anak. Kedua, pilih pasta gigi yang cocok untuk anak dengan memperhatikan komposisinya. Ketiga, anak sebaiknya menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 6 langkah sikat gigi, yaitu yang pertama, arahkan sikat 45 derajat ke permukaan gigi depan atas dan bawah. Sikat dengan gerakan naik turun dari gusi ke gigi. Kemudian sikat gigi belakang di bagian samping luar dengan arah memutar. Kemudian sikat gigi belakang di bagian samping dalam dengan arah memutar. Kemudian sikat permukaan kunyah belakang gigi atas dan bawah. Kemudian pastikan juga untuk menyikat bagian belakang gigi dan menyikat bagian dalam gigi depan atas dan bawah dari arah gusi ke gigi. Cara membersihkan lidah yang baik dan benar yaitu gunakan sikat gigi dengan bulu sikat lembut, julurkan lidah dengan rileks dan nyaman,
Posisikan sikat gigi pada bagian pangkal lidah atau belakang lidah. Sikat ringan ke arah depan, kemudian buang air liur secara berkala saat menyikat lidah dan berkumur dengan air hingga terasa bersih. Cara untuk memelihara sikat gigi yaitu dengan membersihkan sikat gigi di bawah air yang mengalir setelah selesai digunakan agar tidak ada partikel sisa makanan dan pasta gigi yang tertinggal. Setelah dibersihkan, sikat gigi dikeringkan lalu digantung. Sikat gigi yang kering akan lebih bersih dari sikat gigi yang lembab atau basah karena kuman yang hidup di tempat kering lebih sedikit. Kebiasaan baik yang perlu dilakukan agar gigi tidak berlubang, yaitu yang pertama, dapat menyikat gigi 2 kali sehari secara teratur, menggunakan pasta gigi berfluoride, membersihkan sela gigi dengan benang gigi, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, meminum air putih setelah makan, memeriksakan gigi ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, dan juga mengonsumsi makanan bergizi. Kebiasaan buruk penyebab permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, ada merokok, minum alkohol, bernafas lewat mulut, menggigit bibir, mengunyah satu sisi, konsumsi makanan dan minuman manis, dan yang terakhir yaitu menghisap ibu jari. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menyikat gigi secara rutin saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Secara umum, dokter menyarankan untuk menyikat gigi segera setelah makan guna menghindari penumpukan sisa makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Dianjurkan untuk memeriksakan gigi ke dokter minimal setiap 6 bulan sekali dengan tujuan mendeteksi masalah gigi sedini mungkin. Adapun alat pembersih gigi meliputi sikat gigi. Sikat gigi digunakan untuk menghilangkan sisa makanan yang menempel pada gigi, termasuk makanan yang terselip di antara gigi. Pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride dapat mengembalikan kekuatan enamel gigi, mencegah gigi berlubang, mencegah tumbuhnya bakteri berbahaya, serta membuat nafas menjadi segar. Kemudian ada pembersih lidah. Lidah juga berpotensi untuk kotor, sehingga dibutuhkannya tang scraper untuk membersihkan area lidah. Kemudian ada juga interdental brush. Interdental brush biasanya digunakan oleh orang yang menjalani perawatan ortodontik dengan behel gigi. Bentuk ujungnya yang kecil digunakan untuk menghilangkan sisa makanan yang terselip di antara gigi. Yang terakhir, obat kumur. Obat kumur terdapat kandungan antibakteri untuk mencegah penyakit. Untuk mencegah penyebaran bakteri, ditambahkan 5 hingga 10 tetes obat kumur ke dalam segelas air putih dan kumurkan campuran tersebut. Gigi berlubang atau karies merupakan penyakit kerusakan gigi akibat aktivitas bakteri yang menghasilkan asam pada permukaan gigi. Tanda-tanda awal dari karies meliputi 1. Bercak putih pada gigi. 2. Garis atau titik hitam. 3. Plak berwarna hitam atau coklat. Apabila tanda-tanda tersebut tidak dibersihkan, maka akan terbentuk gigi berlubang. Sebagai bagian akhir dari presentasi ini, kami ingin menunjukkan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengumpulkan informasi. Daftar ini mencakup buku, artikel, dan sumber lainnya yang membantu kami menyusun materi ini. Jika ada yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut atau mencari informasi tambahan, kalian dapat melihat daftar ini untuk referensi lebih detail. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian senang dan belajar banyak hal yang baru. Jangan lupa untuk terus penasaran dan bertanya tentang segala hal yang kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar.